Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati dari kelas C1 dengan NIM 219030171. Saya akan mempresentasikan hasil buku kerja ke-10 dan 11. Buku 10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya yaitu kuliner, produk atau jasanya yaitu lakrep. Elemen yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih tantangan cash flow dan penanaman modal. Kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih dana pribadi sendiri dan sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdasan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kriteria unjuk kerja yang ketiga ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabelnya saya memilih personal fund atau dana pribadi dan creative storage, sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama ada business angel. Batasan variabelnya saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua ada jenis venture capital. Batasan variabel yaitu saya memilih berdasarkan kepemilikan. Kriteria unjuk kerja yang ketiga ada initial public offering. Batasan variabelnya saya memilih monitoring. Lalu elemen yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria unjuk kerja yang pertama ada bank komersial diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk 3 ampere semua tujuan bisnis yang sah. Lalu kriteria unjuk kerja yang ketiga ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih teman dan keluarga. Elemen keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Kriteria unjuk kerjanya yaitu leasing atau sewa diidentifikasi. Batasan variabelnya saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu saya juga memilih sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua ada SBIR, yaitu Small Business Innovation Research, dan STTR, yaitu Small Business Technology Transfer, Grant Programs diidentifikasi. Batasan variabelnya, saya memilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Dan juga saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Buku 11 ada identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya yaitu kuliner, produk atau jasanya yaitu lakrep. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi 1. Informasi pasar kooperatif, 2. Kebutuhan pelanggan, 3. Tren dan perkembangan pasar, 4. Pasar baru dan perkembangan, 5. Profitabilitas, dan 6. Ada angka penjualan. Lalu jenis pemasarannya dapat mencakupi 1. Ada pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh.
Kriteria kinerja 1.2 ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal memungkinkan kontribusi terhadap bisnis. Hasil atau rekaman hasilnya, potensi pasar baru dapat mencakupi, yaitu saya memilih e-commerce. Hasil atau rekaman hasil kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasil atau rekaman hasilnya, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, saya memilih functional approach dan managerial approach. Langkah-langkah yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 2.1 yaitu peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil atau rekaman hasilnya, peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kriteria kinerja 2.2 hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitasnya. Yang ketiga, daya tahan baku produk. Yang keempat, keamanan produk dan tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Dan yang terakhir ada kemudahan untuk ditangani. Kriteria kinerja 2.3 ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Hasil atau rekaman hasilnya, yaitu saya memilih faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial, identifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih pemotongan harga dan kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih quick win topic. Langkah-langkah yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerjanya 3.1 perubahan yang diperlukan, yaitu untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih perencanaan proyek pemasaran, yang kedua manajemen proses kreatif end-to-end, yang ketiga infrastruktur teknologi pemasaran, dan yang keempat kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi. Untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kriteria kinerja 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih stok tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan, yaitu membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih staf sumber daya manusia dan staf produksi. Kriteria kinerja 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian dari saya, sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.